Siang guys, melanjutkan video yang pertama. Kemarin kan sudah dibuka ini ya, mic condenser TUF Studio BM800. Nah, tapi kan belum tahu hasilnya kayak apa. Nah, kali ini saya ingin sedikit mereview dan ngasih apa ya namanya, ngasih tahu hasilnya kayak apa nanti diuji coba bareng. Jadi kan saya baru beli ya, ini condenser mereknya TUF Studio, serinya BM800. Nah, di mic ini, nah bentuknya seperti ini ya, sekitar 1 jengkal ya. Dan ketika dipegang pun ya lumayan ya, lumayan terasa. Ya, ini mic condenser. Jadi kelebihannya mic condenser ini adalah ketika dia itu dinyalakan, dia itu lebih peka, jadi menangkap suara di sekitarnya itu lebih peka dibandingkan dengan mic yang dinamik atau mic biasa. Nah, ini kalau dilihat, saya buka. Nah, ini ya. Ini saya buka. Isinya seperti ini. Nah, rumit ya ini jalurnya. Yang intinya adalah dengan mic condenser ini suara sekecil apapun itu bisa terdengar atau lebih peka ya. Kita menjentikkan jari atau berdehem ataupun suara benda bergeser di ruangan itu akan kedengeran pakai ini. Nah, jadi ini sangat cocok digunakan ketika rekaman di studio. Nah, ini juga cocok juga bagi teman-teman yang podcast ataupun merekam suara untuk YouTube karena sangat peka sekali. Nah, ini arahnya perekamannya ini akan efektif dari samping ini ya. Ini kan ada ini dalamnya sensornya. Nah, dari samping. Nah, arahnya adalah dari ini kan ada logo. Nah, di balik logo ini ya, arahnya akan efektif dari sini. Jadi nyamping gini ya. Akan kurang efektif kalau arahnya lurus begini, jadi nyamping. Nah, seperti itu. Di paket pembeliannya ini sudah dapat untuk bracketnya untuk masang ini. Ini terpisah ya. Bracketnya udah dapat, tinggal dipasang seperti ini. Dapat kabelnya juga seperti ini. Nah, ini tinggal dicolokin aja. Nah, dan untuk boxnya kayak gini, teman-teman ya. Nah, kayak gini boxnya. TUF Studio BM800. Nah, di dalamnya adanya ya mic sama bracket. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumennya ya kayak gini. Panduan penggunaan, kemudian spesifikasi, dan kartu garansi produk. Nah, dapatnya ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mic ini digunakan. Ya, nanti suaranya seperti apa, nanti akan saya demonstrasikan. Oke, tes ya, keras sekali ya. Ini adalah suara dari mic condenser TUF Studio BM800 ya. Ini saya pakai soundcard, saya sambungin ke HP. Jadi di soundcard ini enggak saya kasih efek-efek apa ya. Ini reverbnya juga nol, kemudian pengaturan mic-nya juga sudah saya sesuaikan. Nah, ini volume mic-nya saya agak tinggikan biar teman-teman yang menyaksikan ini dengar ya. Tes ya. Ini sangat peka sekali teman-teman. Cara agak jauh. Nah, ini aja kedengeran. Nah, kualitasnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman
mau ngomong apa itu ke audiensnya bakal kedengeran secara jelas ya. Jadi kalau mau nyanyi, nah itu suara vokalnya kelihatan jelas banget, kedengeran jelas maksudnya, berdehem, nah kayak gitu. Nah makanya kalau mau nyanyi, kalau saya sih lebih cocok pakai yang mic dinamik seperti ini ya. Jadi bukan mic condenser, kalau mic condenser ini untuk rekaman di studio yang, eee, kondisinya sudah kedap suara. Di rumah kayak rumah saya ini kan sekitarnya itu kan berisik, ada tetangga dan sebagainya, kemudian ini juga ruang terbuka, jadi kan suara akan banyak gangguan atau noise-nya. Nah, ini adalah hasil ataupun pengujian ya dari Tab Studio BM800. Saya ketok-ketok aja kedengeran banget ini suaranya. Tes tes tes. Ya, oke. Bentar teman-teman. Tes tes tes, ya. Ya oke, saya lanjutkan. Tadi HP saya OTG-nya ragu-ragu aktif atau enggak, ini sudah saya cek dan ternyata masih aktif. Berarti kan suara saya kedengeran ya, teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi dengan mic yang harganya nggak mahal ya, terjangkau ini, performanya udah bagus menurut saya. Ini kalau buat rekaman ataupun nyanyi juga boleh, ataupun ngobrol kayak gini udah bagus banget. Saya tangkapnya tuh luas. Di suara-suara sensitif dikit aja kedengeran loh. Saya ngetok meja aja kedengeran. Beda halnya dengan mic condenser ya, nggak akan kedengeran. Gitu. Jadi kalau butuh mic yang merepresentasikan suara itu secara utuh, nih condenser ini sangat sensitif. Bisa disambungkan ke sound card ataupun ke PC. Ya pokoknya fleksibel ya. Dan untuk jack-nya 3,5 mm. Itu teman-teman. Ini hasilnya. Jadi sudah tahu ya untuk hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau ada yang minat ini saya lampirkan informasi pembeliannya, linknya di deskripsi. Ya, kalau teman-teman juga pengen punya kayak gini, kayak punya saya. Sejauh ini saya pakai, ini memuaskan, tergantung penggunaan teman-teman ya. Kalau saya pakai nyanyi ya pakai yang dinamik. Kalau saya pakai ngobrol-ngobrol atau video Zoom atau YouTube ya pakai ini bisa lebih bagus daya tangkap suaranya. Itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan.